perbuatan tubuh seperti sholat, saum ini perlu niat, ya karena ada dua itu. Perbuatan hati manusia itu ada niat, ada keyakinan. Nah, itu yang pertama, makna iman. Yang kedua, hakikat iman. Nah, hakikat iman ini harus kita pahami bersama, yaitu sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4. Surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4. Yaitu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Siapa mereka? Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi hakikat iman itu bagi kita manusia ya iqrarum bil lisan dan amalum bil arkan. Kalau urusan batin itu urusannya Allah. Jadi hakikat iman itu harus dipraktekkan dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Itu hakikatnya iman. Apa ucapan-ucapan yang baik itu? Yaitu alladzina yuqimunas sholat. Ucapan dan perbuatan yang baik itu adalah orang yang mengerjakan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang yang memberikan sebagian rizkinya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, itu begitu. Jadi ranah iman itu 3, bagi manusia hakikatnya itu adalah iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Sedangkan untuk isi hati masing-masing yang isinya itu adalah iman, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, malaikat dengan orang yang bersangkutan. Jadi kita orang yang mengatakan saya beriman, ucapannya kotor, tidak pernah sholat, itu bohong, itu munafik namanya. Karena dia itu tidak beriman secara hakiki. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu iman dan cabang-cabangnya. Iman dan cabang-cabangnya ini, iman objeknya itu ada 6. Objek iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, tetapi cabang-cabangnya iman itu banyak sekali. Cabang-cabangnya iman banyak sekali. Nabi Muhammad SAW mensinyalir dengan jumlah yang amat banyak. Al-imanu bid'un wa sab'una. Iman itu memiliki cabang 70. Yaitu ada 70 cabang. Au bid'un wa situna syu'batan, atau 60 cabang. Wa afdoluha, dan yang paling utama, qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thoriq, menghilangkan duri yang ada di jalan. Wal haya su'batun minal iman, dan malu karena Allah itu sebagian dari iman. Jadi maksudnya begini, bahwa iman itu kan membenarkan dalam hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan perbuatan. Khususnya yang 2 terakhir, yaitu yang mengucapkan dengan lisan dan berbuat dengan anggota tubuh, ini harus disertai iman dan harus disertai niat.
Nah, itu begitu maksudnya. Jadi orang mengerjakan sholat tidak cukup hanya dengan saya niat sholat, saya niat puasa, saya niat haji, tidak cukup. Yaitu harus disertai rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita menghilangkan duri di jalan, ya katakan duri, kerikil, atau apa saja yang bisa menghalangi kenyamanan orang lewat, kita hilangkan dengan niat beriman kepada Allah. Itulah hakikat daripada niat. Jadi nomor 2, hakikat iman dengan cabang iman ini sangat erat kaitannya. Contohnya begini, orang barat meneliti Islam, pinter baca Al-Quran. Kita juga sama, membaca Al-Quran. Pinter baca Al-Quran, bedanya itu hanya di 2 itu, yaitu dari cabang iman. Kita membaca dengan niat, kita membaca dengan penuh keimanan. Lah orang orientalis membaca Al-Quran itu niatnya juga karena tidak niat ibadah, tetapi niatnya itu karena penelitian. Nah, itu bedanya di situ. Jadi di dalam amaliyah itu kita harus menyertakan niat dan menyertakan iman. Itu yang dimaksud dengan cabang-cabang iman. Baik, yang keempat, yang membatalkan iman. Nah, yang membatalkan iman ini ya banyak sekali. Yang membatalkan iman itu yang pertama adalah mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa alam semesta ini bukan ciptaan Allah, yaitu membatalkan iman. Yang kedua, sombong kepada Allah, sebagaimana halnya Fir'aun, kaumnya Nabi Nuh, dan lain-lain sebagainya. Tidak ada sejarah kaum terdahulu yang diberi azab oleh Allah kecuali karena kesombongan. Allah sangat tidak suka dengan kesombongan itu. Allah itu al-mutakabir, Allah maha sombong. Maka mohon maaf barangkali penyakit-penyakit di akhir zaman ini kenapa banyak menimpa manusia, itu karena untuk reaksi dari kesombongan manusia. Jadi sombong ini bisa membatalkan iman. Sombong kepada Allah maksudnya. Kemudian yang ketiga yaitu menjadikan perantara. Yaitu ada wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menolak sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Yang kelima, mendustakan Rasulullah. Yang mendustakan Rasulullah. Ini banyak yang membatalkan ini, tetapi saya cukup sebagai contoh menyebutkan 5 saja, yaitu yang membatalkan iman. Yang kelima, hukum pelaku dosa besar. Nah, hukum pelaku dosa besar ini ada 3. Yang pertama, bisa jadi murtad. Orang yang melakukan dosa besar. Dosa besar itu al-kabair 5, yaitu menyekutukan Allah, berzina, membunuh, kemudian bohong. 5 dosa besar ini bisa menjadikan orang itu keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua, orang itu bisa dikatakan fasik. Bisa dikatakan fasik. Fasik itu artinya disuruh ke utara malah ke selatan, disuruh ke timur malah ke barat, itu namanya fasik. Disuruh tidak berzina malah berzina, disuruh sholat malah nggak pernah sholat, itu namanya fasik. Yang ketiganya, orang itu disebut zalim. Zalim itu artinya tidak menempatkan sebagaimana mestinya. Manusia dijadikan oleh Allah ini sebagai khalifah fil ard. Nah, kemudian dia berperilaku kebalikan daripada khalifah, ya itu namanya zalim. Jadi hampir sama dengan fasik. Itu hukum pelaku dosa besar. Kemudian yang keenam yaitu dampak. Dampak maksiat terhadap iman.
Nah, dampaknya ini bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Yaitu ada dua saja kalau dampaknya ini. Yang pertama, keluar dari agama Islam. Yang keduanya itu masih dalam keadaan Islam, tetapi dia itu sebagai pelaku dosa besar. Yang terserah Allah nanti di akhirat akan menghukuminya bagaimana. Saya tambahkan sedikit tentang hukum pelaku dosa besar ini banyak diperdebatkan oleh ulama-ulama ahli kalam, yaitu oleh Mu'tazilah, oleh Jabariyah, oleh Qadariyah, itu banyak. Itu adanya di poin nomor 5, yaitu hukum pelaku dosa besar. Yang terakhir, yang ketujuh, iman kepada yang gaib. Nah, iman kepada yang gaib ini yaitu hendaknya kita itu jangan sampai ada keraguan sedikit pun. Yaitu zalikal kitabu la raiba fi, jangan sampai ada keraguan. Kemudian pengaruh iman kepada yang gaib ini itu apa namanya? Iman kepada yang gaib akan membuat kita ini ikhlas dalam berbuat karena Allah. Yang kedua akan kuat. Yang ketiganya akan meremehkan bentuk-bentuk penampilan duniawi. Yang keempatnya yaitu lenyapnya kebencian dan kedengkian terhadap manusia, karena memang kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Jadi 7 itu sebagai kerangka. Kalau kita ingin memahami, kemudian ingin iman kita itu kuat, silahkan 7 kerangka itu isi dengan pengetahuan-pengetahuan. Baik dari Al-Quran, dari Al-Hadis, insya Allah iman kita akan kuat. Terima kasih, silakan tanya jawab saja biar rame sesuai dengan keinginan dan tuntutan saudara-saudara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dudung yang sudah menyampaikan temanya di sore hari ini terkait dengan iman. Nah, untuk itu di sore hari ini masih ada waktu, saya buka sesi tanya jawab. Untuk itu saya persilahkan. Assalamualaikum dari Ponggok. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Dayat, terima kasih Bapak semuanya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz Dudung, kalau dihubungkan dengan surat Al-Mu'minun, ya, pengaruh iman yang sempurna itu dengan yang dibicarakan, kalau tidak salah, di pengaruh iman yang sempurna itu arahnya nanti dakolal jannah. Mohon dihubungkan dengan surat Al-Mu'minun, Pak Ustadz Dudung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul Pak Kisno. Jadi ini langsung tidak ke Pak Dayat dulu. Enggak apa ya. Silahkan, ya, enggak apa-apa. Iya, ya. Itu hakikat iman itu seperti dalam surat Al-Mu'minun, yaitu qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, itu nomor 2 itu hakikat iman. Jadi hakikat iman itu orang yang apabila sholat diupayakan sholatnya itu dengan khusyuk. Terus sampai seterusnya sampai ulaika humul warithun, yaitu sampai dia mewarisi firdausahum fiha khalidun, yaitu endingnya akibat benar dalam beriman, maka hakikat iman ia jalani, yaitu lisan dan perbuatan serta hatinya, maka bisa mengantarkan mendapat ridho Allah dalam bentuk
masuk surga Firdaus. Betul itu. Jadi surat Al-Mu'minun. Monggo yang lain. Nggih, Ustaz Dudung, saking Minan. Ya, nggih. Pak Minan. Nggih, dari ketiga kategori tadi bahwa iman itu harus ada di dalam hati, harus terucapkan dan juga harus diimplementasikan. Seandainya tiga-tiganya salah satu di antara tiga itu ada yang lemah, itu bagaimana menghukumi imannya? Ya, masih disebut orang yang beriman kalau salah satunya itu lemah. Umpama dalam hal mengerjakan dengan badan, seumpama ilmu sholatnya kurang, ilmu zakatnya kurang. Kalau baca Quran oke lah, yaitu masih bagus. Artinya dia masih dalam kategori ya orang itu kan, itu yang dimaksud dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Yaitu kadang-kadang di satu sisi dalam amaliyah dia kurang ilmu, tetapi dalam zikir seperti mengucapkan la ilaha illallah, habis sholat tidak pernah berhenti, selalu wiridan. Nah itu berarti kan tambah, kadang berkurang. Jadi dimaafkan oleh Allah karena Allah tidak akan memberi beban kecuali dengan kadar kemampuannya. Kecuali kalau sengaja umpama membaca Al-Quran disalah-salahkan untuk lisan. Sholatnya benar, akidahnya, batinnya benar, itu begitu. Jadi tidak mengeluarkan seseorang itu dari ranah iman. Terima kasih Pak Minan. Sudah cukup Pak Minan? Ampun, matur suwun. Baik, terima kasih. Silakan Pak Ustadz Arifuddin. Iya, alhamdulillah. Ustadz Dudung sudah memaparkan mengenai ta'riful iman secara wadih, secara jelas. Kaitan dengan yang ditanyakan Pak Minan tadi, kalau ada salah satu dari tiga anasir tadi, ada yang du'af, ada yang lemah, lalu bagaimana? Yang disampaikan Ustadz Dudung tadi, iman itu yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil maksiati. Iman itu akan bertambah ketika kita semakin taat kepada Allah, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah apapun bentuknya dari perintah yang makmur, dan akan berkurang ketika seorang itu melakukan kemaksiatan. Ya. Berikutnya tadi saya sedikit bukan menambahkan tapi tambahan referensi. Ustadz Dudung tadi sebutkan mengenai nawaqidul iman, pembatal-pembatal keimanan. Sebenarnya pembatal keimanan itu bisa ditafsir dikelompokkan menjadi tiga. Disebutkan dalam keterangannya para ulama ahli aqidah, nawaqidul iman kasirah fi tafsilatiha. Pembatal keimanan itu banyak dalam pembagian rincinya. Lakinnaha tujtama'u fi salasati anwa, akan tetapi dibagi menjadi 3 poin besar. Ia yang pertama an-nawaqid al-i'tiqadiyah, pembatal yang sifatnya keyakinan. Ya. Sanian yang kedua an-nawaqid al-qauliyah, pembatal yang berupa ungkapan lisan, itu bisa membatalkan iman seseorang. Sanian an-nawaqid al-amaliyah, yang ketiga pembatal berupa perbuatan. Jadi sesuai dengan konsep iman tadi di awal, kata Ustadz Dudung tadi, al-imanu takrirun fil qalbi wa nutqu bil lisan wal a'mal bil jawarih. Jadi tiga-tiganya itu ada pembatalnya. Berikutnya disebutkan dosa besar ada 5. Dalam salah satu hadis bisa kita lihat dosa besar itu 7. As-sab'ul mubiqat, sebagian dawuh Rasulullah SAW dalam satu hadis sahih di dalam Sahih Muslim dan Sahihul Bukhari, bahwa Rasulullah SAW dawuh, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah kalian semua dari 7 hal yang muhlikat, yang menghancurkan, yang membinasakan. Faqulna wa ma huna ya Rasulullah, 7 itu apa saja? Qala asyirku billah, yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua asihru, sihir itu juga membatalkan keimanan. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, dan membunuh nyawa seseorang yang tidak boleh dibunuh. Wa aklu riba, kemudian termasuk memakan riba, ini termasuk dosa besar.
Wa aklu malal yatim, memakan hartanya anak yatim dosa besar. Wa tawali yaumaz zahfi, lari waktu pada pertempuran, pada waktu peperangan membela al-haq, membela Islam. Wa qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Kemudian istilahnya apa ya? Menuduh seorang wanita muslimah yang baik-baik itu menjadi orang yang berzina, itu dosa besar yang mafhum dalam Shahihain. Insyaallah itu tambahannya. Ya, terima kasih pelengkapannya. Yang lain silakan barangkali mau nanya atau mau melengkapi. Silahkan untuk partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan. Kita masih punya cukup waktu. Dipersilahkan. Pak Dayat, Assalamualaikum. Silahkan. Dari Glegok, Pak Jas. Pak Jas, silahkan Pak Jas. Suaranya agak kecil. Oh, iya. Sudah Pak Jas. Ya, mau bertanya kepada Ustadz Dudung. Di kalangan halayak bukan menjadi hal yang tabu atau rahasia di akhir zaman ini, orang yang memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, ekonomi, kelancaran usaha dan sebagainya, dia menggunakan khotam. Nah, ini bagaimana? Padahal mereka ya rajin ke masjid, rajin pengajian, tapi ketika usaha di pasar, dia mencari khotam untuk memperlancar usaha-usahanya itu. Nah, dan ini karena menyangkut kelancaran rezeki seseorang, kalau kita mau mengingatkan itu, dan ini suatu aib kan, maksud saya gini, ketika kita barang itu kan nggak kelihatan, tetapi dari amaliyah-amaliyahnya kan sangat nampak, misalnya pergi ke Gunung Kawi ya, atau yang dekat pergi ke Mbah mana semacam itu. Nah, bagaimana Ustadz, mungkin ini bagian dari lahan dakwah kita, apa mungkin kita memberikan nasihat, kita memberikan masukan, atau disampaikan melalui kajian-kajian itu bahwa hal ini termasuk pembatal iman, sebagaimana yang salah satu poin yang disampaikan Ustadz Arifudin tadi. Mohon penjelasannya Ustadz Dudung, makasih. Langsung saja Pak Dayat ya. Silakan Ustaz Dudung. Ya, jadi menggunakan media-media seperti itu, apakah Mbak Yul, apakah jin pesugihan dan lain sebagainya, babi ngepet, itu termasuk asbabul mubiqat. Salah satu dari 7 yang membatalkan iman. Oleh karenanya, bagaimana yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu penerangan. Penerangannya bagaimana? Ya dengan cara bijak. Apakah didekati berbincang-bincang 4 mata, atau dalam pengajian, ataupun kita kasih bacaan, atau apa, yang jelas bil hikmah. Bil hikmah itu dengan cara yang bijak, yaitu banyak caranya. Itu seperti itu. Jadi kenapa di kita ini apa yang seperti itu terus berjalan? Karena pengajian di masyarakat itu kan hanya tahlil, yasin, penerangannya jarang. Ketika pengajian hanya dijadikan guyonan, sehingga bukan pengajian itu namanya, lawak itu, ngelawaan. Jadi semacam begitu. Itu sangat disayangkan, momen yang tepat hanya digunakan untuk lawakan. Nah di kita itu seharusnya kita memberi penerangan. Karena bagaimanapun mereka juga sebenarnya merasa itu aib di hadapan manusia. Dan mereka juga saya yakin ngaku di hadapan Allah itu salah itu. Silakan ditambahi oleh yang lain berdasarkan dalil-dalilnya. Ini kurang lengkap kalau tidak ditambahi dengan dalil-dalil yang kuat. Silakan, terima kasih. Pak Dayat, nyambung lagi Pak. Baik, Ustaz. Silakan Ustaz.
kalau sudah membicarakan ranah ini, maka kita perlu mengetahui kondisi kita. Maksudnya seperti ini. Di kalangan saudara-saudara kita di tempat yang lain, mereka berkeyakinan bahwa jalbur rizki, yaitu untuk menambah rezeki, melapangkan rezeki itu ada ikhtiarnya macam-macam, termasuk dengan aurat, dengan wiritan, bahkan dengan auqaf atau dengan wifik, rajah-rajah dan lain sebagainya. Itu menurut mereka sebagai media saja, tetapi yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kalangan mereka itu bukan aib. Di kalangan mereka itu sesuatu yang sah, sahih, sesuai dengan apa yang diberikan oleh para guru-guru mereka. Tetapi kita kan tidak memakai itu. Jadi media yang paling tepat untuk kita memberitakan mereka yang mengajak mereka ngaji akidah. Karena keyakinan, keimanan yang mereka ikuti dan keimanan yang kita pahami itu berbeda. Jadi perlu kita pahami, ngaji dulu baru kita terangkan yang seperti karena berbeda. Bahkan ada sholawat li jalbi rizki dengan dibaca demikian sekian kali maka akan menjadi penglaris. Bahkan menjadi dogmat bagi beberapa teman saudara-saudara di seberang sana. Barang siapa yang aktif mungkin membaca sholawat ini, sholawat itu, maka tidak usah ditunggu kapan-kapan, tapi besok ketika mengamalkan itu langsung dagangannya laris. Itu ada. Kalau masuk yang seperti itu, maka kita perlu tafsir dalam kerangka bingkai akidah. Insya Allah demikian. Baik, terima kasih Ustadz Arifudin dan juga Ustadz Dudung. Saya persilahkan untuk sesi berikutnya yang ingin bertanya. Ngapunten Ustadz Dudung satu lagi. Kalau kita kan kalau batal wudhu, kita kan bisa wudhu ulang. Bagaimana dengan kategori kalau imannya sudah batal? Apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu pertanyaan yang sangat baik. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penerima taubat. Sehingga bagaimana cara kembalinya? Ya kembalinya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat sesuai dengan definisinya mengakui kesalahan, tidak akan berbuat lagi. Itu begitu. Dan tobat itu sama dengan orang murtad, batasannya 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang ketiganya tidak dimaafkan. Jadi orang berzina itu membatalkan iman. Orang riba membatalkan iman. 1 kali melakukan riba. Kemudian bertobat 2 kali, 3 kali, keempat kali tidak diterima oleh Allah. Dalam arti dia dalam posisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia identitasnya di KTP-nya, di KK-nya itu muslim, tetapi hakikatnya dia itu ya kufur. Sama dengan orang yang menggunakan media-media kata Ustadz Arifudin untuk jalbur rizki, menarik rizki dengan raja, dengan itu hakikatnya itu kufur di sisi Allah. Sekalipun karena banyak uang bisa jadi melakukan ibadah materi berkali-kali, tetapi tetap di sisi Allah dia itu kufur karena melakukan dosa besar. Itu menurut ahli tauhid. Terima kasih. Barangkali begitu jawaban saya. Mohon dilengkapi oleh yang lain. Ada mau melengkapi atau ada yang mau bertanya lagi? Saya persilahkan. Kalau tidak ada, Ustadz Dudung dan juga Ustadz Arifudin, saya tertarik 2 hal. Yang pertama terkait riba. Bagaimana Muhammadiyah melihat terkait dengan bunga bank. Ada kita ini sebagai orang modern, menaruh uang di bank itu bukan sebagai tujuan untuk mendapatkan bunga. Tetapi perbankan yang memberikan. Karena kenapa? Kalau tujuannya mendapatkan bunga, maka kita akan menitipkan uang itu dalam bentuk deposito. Nah, kalau kita sebagai pelaku bisnis itu pakai namanya rekening koran. Uangnya berputar tiap hari. Tetapi di akhir periode 1 bulan itu mereka memberikan bunga bank. Apakah itu juga termasuk bunga bank? Yang pertama. Yang kedua, yaitu terkait dengan
memakan harta anak yatim. Nah, siapa yang termasuk memakan harta anak yatim ini? Bagaimana kita dengan berislam ini, kemudian kita berorganisasi bermuhammadiyah, ada satu keluarga yang sudah meninggal, maka muncullah hak waris di antara kita. Tetapi kita tidak mau atau belum merasa perlu untuk membagi waris. Sehingga terjadi bahwa si kecil yang baru lahir ini harus membiayai kakak-kakaknya untuk kuliah. Karena orang tuanya tidak memisahkan harta hak waris mereka, tetapi sebagian besar masih banyak orang tuanya masih ada kok harus diwaris. Bagaimana harusnya waris ini atau bagaimana seharusnya kita supaya tidak menjadi memakan hak anak yatim? Terima kasih. Ya, terima kasih. Di Muhammadiyah hubungannya dengan bank dari dulu sampai hari ini itu ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan haram dengan berbagai argumentasinya, letterlek. Kemudian yang kedua mengatakan halal dengan berbagai argumentasinya. Kemudian yang ketiganya itu syubhat, remeng-remeng. Jadi pokoknya sebelum umat Islam mampu mendirikan bank secara pribadi, ya kita ikuti saja. Itu sampai hari ini di kalangan Nahdlatul Ulama, kemudian di yang lain di Persis juga sama, pendapatnya itu 3 itu, halal, haram, syubhat. Ya untung ada pendapat seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang memakan harta anak yatim? Memakan harta anak yatim itu maksudnya ketika anak yatim itu mendapatkan harta, baik harta itu dari warisan orang tuanya, ibu bapaknya, atau kakeknya, ataupun pemberian orang lain, kemudian dihabiskan. Siapa yang menghabiskan? Yaitu wali. Wali itu siapa? Ya kakek, kemudian paman, pakde, atau pengurus panti. Karena pengurus panti itu menempati posisi sebagai wali. Nah, maka ketika umpama di panti mendapat uang, ini untuk anak yatim. Lah kemudian uangnya diselewengkan, maka dia itu masuk kategori memakan harta anak yatim. Tetapi bagaimana kalau dia itu harta anak yatim belum diwaris? Jadi bapaknya meninggal, ibunya meninggal, kemudian belum diwaris, maka dia itu setiap melakukan kegiatan itu judulnya melakukan kezoliman. Jadi tidak dikatakan makan harta anak yatim, belum dibagi. Harta anak yatim 5, ketika adiknya ngambil kelapa, zolim. Ketika adiknya ngambil mangga, zolim. Jadi setiap apa yang dilakukan itu zolim semua. Nah, kecuali oleh 5 anak yatim ini setelah dibagi, kemudian ada yang berbuat jahat, itu namanya memakan. Yang paling berat itu zolim. Orang banyak yang nggak ngerti sehingga dia itu bangga. Sampai 3 turunan harta leluhur kami belum dibagi. Itu padahal dia tuh menumpuk dosa kezoliman. Itu seperti itu. Itu jawabannya. Baik. Ada yang kurang ya. Cukup. Pak Arifuddin bagaimana ya? Iya, saya tambah Pak Dayat ya, sesuai dengan apa yang saya pahami mengenai bank, kaitannya ini bank konvensional ya. Bank konvensional yang biasa dalam tanda kutip ada bunganya. Sementara kalau pakai bank syariah kan dengan definisi fikih yang sudah sesuai syar'i. Nah, Muhammadiyah sebetulnya kalau kita mau menggali keputusannya, ternyata untuk urusan bank konvensional yang berbunga ini masih belum bersikap secara tegas, ya, belum bersikap secara tegas. Seandainya kemudian terpaksa sekali, artinya dengan niatan tidak untuk membungakan uang, maka tidak mengapa. Seperti Pak Dayat sebutkan tadi, ini adalah dalam bentuk rekening koran. Kalau memang benar-benar niat awalnya untuk mengambil bunga, berarti
pakai deposito Pak, seperti itu. Nah ini disebutkan oleh Muhammadiyah bahwa kalau dalam keadaan terpaksa, ya, dalam keadaan terpaksa maka tidak mengapa. Kemudian ketika kita melakukan clearing transaksi antar rekening itu dengan bank syariah itu kita memakai fasilitasnya saja. Ini tidak bermasalah. Ya, dengan membayar administrasinya itu tidak masalah. Tetapi tadi konsekuensi dari yang disebutkan Pak Dayat tadi, kalau dalam rekening koran kan bank memberi Pak Dayat ya. Tiap bulannya kan mungkin memberi. Yeah. Nah itu nanti kalau fudulnya itu yang pemberian bank itu harus kita tasarufkan kepada sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan masalah apa itu maslahat istilahnya maslahat ubudiyah. Kita pakai kepada sarana-sarana yang sifatnya fasum nanti bolehnya seperti itu. Ini yang terjadi di hadapan kita. Berikutnya demikian untuk memakan harta anak yatim tadi masuk dalam kategori ini sekarang kita akui atau tidak ada beberapa kejadian yang mungkin ya agak Masya Allah riskan kita ungkapkan. Ada orang yang biasanya kemudian kelihatannya pencitraan mengkafalai menanggung anak yatim. Tapi ternyata mungkin dalam bentuk panti ya, panti anak yatim. Tapi anak-anak yatim ini di dalam panti mereka dijadikan komoditas. Jadi untuk ngeruk uang, ngeruk donatur itu juga ada. Yang model seperti kalau ada, itu juga masuk makan harta anak yatim. Insya Allah seperti itu. Ya, baik Ustadz. Waktu kita tersisa 5 menit. Barangkali dari partisipan masih ada yang ingin menanyakan, saya persilahkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Mau bertanya tambahan terkait yang ditanyakan Pak Ketua. Kan kalau misalkan riba sudah kita jelas hukumnya bagi nasabah yang menaruh uang di bank juga tadi sudah dijelaskan lah hukumnya bagi yang memang sengaja untuk terjun dalam perputaran riba, misalkan kita pinjam uang dengan sengaja mau dibungai, itu bagaimana Pak hukumnya? Terima kasih Pak. Silakan Pak Arifuddin. Pak Dudung dulu aja, monggo. Ya, bahwa al-umuru bil maqasid. Segala sesuatu itu, perbuatan lisan, perbuatan badan, itu tergantung kepada niat. Nah, kalau niatnya itu dia untuk mencari bunga, artinya mencari laba, ya jelas tidak diperkenankan. Yang dibahas di kalangan umat Islam itu, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, umat Islam di Kuwait sama, di Pakistan juga sama, yaitu bank itu tetap ada 3 itu. Ada yang berkeyakinan halal, berkeyakinan haram, berkeyakinan itu syubhat, menunggu sampai terjadi umat Islam bisa membentuk. Jadi kalau niatnya itu niat sudah nggak baik ya sudah termasuk ke riba. Dan orang riba itu di dalam surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang memakan riba itu hilang rasa sosialnya. Seperti orang pingsan, seperti orang koma yang dicolek setan. Itu begitu. Jadi hilang kesadaran sosialnya seperti itu. Silakan Pak ditambahi. Silakan ditambahkan. Ya Pak. Ya Pak, Mbak Dayat, Pak Dudung. Kemudian tadi kalau dalam keadaan kondisi saya tanda kutip terpaksa ya terpaksa. Kemarin sudah kita beberapa kawan yang di antaranya adalah kalau kita dalam keadaan kondisi masyaqqah, kondisi terpaksa tidak apa-apa. Kemudian kalau memang benar-benar seperti yang disebutkan dipakai rekening koran tadi ada tambahan, maka itu sesuai dengan apa yang bisa kita pahami di dalam surah Al-Quran Al-Baqarah 279. Wa in lam taf'alu fa'adhanu biharbi minallahi wa rasulih wa in tubtum walakum ru'usu amwalikum. Jika engkau bertaubat
maka bagimu itu adalah ya pokok modal yang kamu simpan, tambahnya bukan milikmu. Kalau kamu ambil, maka jangan kamu manfaatkan untuk kemaslahatan ibadahmu, kemaslahatan akhiratmu, tapi pakai untuk fasilitas umum seperti itu. Dulu kan pernah terjadi dunia Arab menyimpan uangnya waktu masih ada Wall Street dulu ya, di sana disimpan. Kemudian ketika mereka mengambil itu, cuma roksulmanya saja yang dia simpan utama, dengan kelebihannya, ziyadahnya, bunganya kan tidak mau, artinya yang ambil orang-orang seperti katanya seperti itu, dan menjadi muskilah. Jadi kita ambil tapi kita pakai ke sesuatu yang tidak maslahah budiah. Baik, Ustadz Arifudin, sebagaimana tadi yang disampaikan, jadi waktu itu memang betul di Timur Tengah, mereka tidak mau mengambil bunganya. Akan tetapi dari bunga itu akhirnya diambil oleh orang non-Muslim dan itu digunakan senjata untuk menghancurkan negara-negara yang bisa di dalam zona merah mereka. Dan inilah sebetulnya menjadi problematik. Dan bersyukurlah hari ini sudah ada bank syariah. Jadi kalau memang kita ingin lebih selamat dan lebih terhindar, kita bisa menggunakan bank syariah dan fasilitas itu sekarang sudah boleh dibilang bisa mengimbangi daripada bank konvensional. Tetapi sekali lagi tidak ada satu keharusan di dalam sistem bagi hasil di bank syariah harus lebih murah daripada bank konvensional. Sering sekali orang-orang di lingkungan kita kalau ada bank syariah yang bagi hasilnya lebih tinggi daripada bank konvensional, kadang-kadang dihukumi sama orang kita bahwa ini lebih jahiliyah daripada bank konvensional. Dan inilah sebetulnya kesalahan kita bagaimana melihat sistem syariah ini dengan baik dan benar. Jamaah yang dirahmati Allah, waktu kita sudah mau masuk berbuka puasa, sudah terbatas waktu kita. Mari kajian kita sore hari ini dan saya sampaikan kepada seluruh partisipan, hari ini merupakan kajian online yang pesertanya paling banyak. Mudah-mudahan besok-besok lagi bisa lebih banyak lagi dan insya Allah tanggal 7 Mei kita akan dibimbing oleh Dr. Muhammad Sultan, Wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Mari kita akhiri bersama kajian sore kita pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa khawatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Né?